Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang janda tua bernama Embok Srini. Meski hidup sederhana, Embok Srini selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Namun, satu hal yang selalu membuat hatinya hampa. Ia tidak memiliki anak. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak untuk menemani hari-harinya. Suatu hari, saat Embok Srini sedang menyiangi kebun, tiba-tiba muncul raksasa besar dari dalam hutan. Raksasa itu menatap Embok Srini dengan tajam, membuatnya gemetar ketakutan. "Aku bisa memberimu seorang anak," kata raksasa dengan suara menggema. "Tapi ada syaratnya. Ketika anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku." Embok Srini yang sangat ingin memiliki anak menyetujui syarat itu, meskipun hatinya ragu. Raksasa itu kemudian memberikan sebutir biji mentimun dan menyuruh Embok Srini menanamnya. "Rawatlah biji ini dengan baik. Dari sinilah anakmu akan lahir," ujar sang raksasa sebelum pergi. Embok Srini menanam biji mentimun itu dengan hati-hati. Ajaibnya, dalam beberapa hari, tumbuhlah tanaman mentimun yang subur. Di antara tanaman itu, ada satu mentimun yang berukuran sangat besar dan berwarna keemasan. Ketika mentimun itu matang, Embok Srini membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan cantik. Embok Srini sangat menyayanginya. Pada suatu malam, Embok Srini bermimpi didatangi seorang pertapa. Pertapa itu memberinya petunjuk untuk menyelamatkan Timun Mas. "Pergilah ke gunung dan carilah gua di sana. Di dalamnya, kau akan menemukan benda-benda yang bisa melindungi anakmu dari raksasa," kata sang pertapa dalam mimpi. Embok Srini mengikuti petunjuk itu. Ia pergi ke gunung dan menemukan gua yang dimaksud. Di dalam gua, ia menemukan 4 benda ajaib: biji mentimun, duri bambu, garam, dan terasi. Ia memberikan benda-benda itu kepada Timun Mas sambil berkata, "Jika raksasa datang, gunakan benda-benda ini untuk melindungi dirimu." Benar saja, pada hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, raksasa itu datang menagih janjinya. "Serahkan anakmu, Embok Srini," teriak raksasa itu. Namun, Embok Srini memerintahkan Timun Mas untuk lari dan membawa benda-benda ajaib tersebut. Raksasa itu mengejar Timun Mas dengan langkah besar yang mengguncang tanah. Dalam pelariannya, Timun Mas melemparkan biji mentimun. Ajaibnya, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang lebat, menghambat langkah raksasa. Namun, raksasa berhasil melewatinya. Timun Mas kemudian melemparkan duri bambu. Duri itu berubah menjadi hutan bambu yang tajam, melukai raksasa. Meski kesakitan, raksasa terus mengejar. Timun Mas lalu menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan luas. Raksasa kesulitan menyeberang, tetapi ia tetap tidak menyerah. Akhirnya, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur hisap yang besar. Saat raksasa melangkah ke dalamnya, tubuhnya tenggelam perlahan dan akhirnya lenyap. Timun Mas kembali ke pelukan Embok Srini dengan selamat. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia tanpa gangguan raksasa. Desa kecil itu pun menjadi tempat yang damai, dan kisah keberanian Timun Mas menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa.